Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, pemerintah menerapkan skema kerja work from home bagi ASN setiap Jumat sebagai bagian dari transformasi kerja dan penghematan energi. Meski begitu, kebijakan ini tetap menjaga layanan publik berjalan normal. Pengawasan kinerja juga diperkuat melalui sistem digital agar tetap terukur. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara menjadi bagian dari perubahan pola kerja di lingkungan pemerintahan. Skema ini mengatur kombinasi 4 hari bekerja di kantor dan 1 hari bekerja jarak jauh dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan adaptasi kerja berbasis digital. Selanjutnya, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung gerakan hemat energi. Dengan berkurangnya mobilitas, penggunaan bahan bakar dapat ditekan dan memberi dampak langsung pada efisiensi anggaran negara. Pemerintah memperkirakan penghematan dari kebijakan ini cukup besar. Pengurangan konsumsi bahan bakar berpotensi menekan beban anggaran negara, sekaligus mengurangi pengeluaran masyarakat secara luas. Namun demikian, penerapan WFH tidak berlaku untuk semua ASN. Layanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap berjalan normal dan mengharuskan kehadiran fisik petugas. Sektor yang tetap bekerja di kantor mencakup layanan kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga kebersihan dan persampahan. Selain itu, layanan kedaruratan dan ketertiban umum juga tidak mengalami perubahan pola kerja. Selain layanan publik, sejumlah pejabat pemerintahan juga tetap bekerja dari kantor. Di tingkat provinsi, pejabat pimpinan tinggi diwajibkan hadir untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap optimal. Kebersihan, kesampaian, keterbukaan, perizinan, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah dan lain-lain publik lainnya. Ini termasuk di tingkat provinsi, misalnya jabatan pimpinan tinggi media eselon 1, kemudian eselon 2 Pratama. Kondisi serupa juga berlaku di tingkat kabupaten dan kota. Camat, lurah, hingga kepala desa tetap menjalankan tugas secara langsung untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, sistem pengawasan kinerja ASN turut mengalami penyesuaian. Pengukuran tidak lagi berfokus pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang tercatat secara digital. Setiap ASN tetap memiliki target kerja yang harus dipenuhi. Pimpinan instansi bertanggung jawab memantau dan memastikan kinerja berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan secara berkala. Laporan kinerja disampaikan secara rutin dan ASN yang tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih jauh, kebijakan ini menjadi bagian dari percepatan penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Pemanfaatan teknologi memungkinkan setiap aktivitas kerja terdokumentasi dengan lebih rapi dan transparan. Di sisi lain, pemerintah memastikan fleksibilitas kerja tidak mengganggu kualitas layanan publik. Pengaturan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing sektor. Selain ASN, kebijakan serupa juga dapat diterapkan di sektor swasta dengan penyesuaian karakter usaha masing-masing. Hal ini turut mendukung efisiensi energi secara lebih luas. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan hemat energi melalui kebiasaan sehari-hari. Penggunaan transportasi umum dan pengelolaan energi yang bijak menjadi bagian dari upaya bersama. Skema work from home yang diatur sebagai berikut, mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik
Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Secara keseluruhan, penerapan WFH menjadi langkah transformasi menuju sistem kerja yang lebih modern. Efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas menjadi fokus dalam menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal. Pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama. Tentunya hanya di Garuda TV. Ini saatnya saya Sifanya Sarah bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.